Perkenalkan, saya Cynthia Afmelana, kelas B dengan IKM 71. Untuk soal ujian yang pertama, saya menjawab, pada Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19, masyarakat memang menghadapi dilema antara menggunakan hak pilih mereka dan kekhawatiran terhadap risiko kesehatan. Dalam situasi ini, pemerintah dan KPU memberikan jaminan protokol untuk kesehatan untuk memfasilitasi partisipasi pemilih, namun tetap tidak ada kewajiban hukum bagi masyarakat untuk mencoblos. Jadi mencoblos dalam pemilu dan pilkada merupakan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga menegaskan bahwa memilih adalah hak setiap warga negara yang memenuhi syarat seperti berusia 17 tahun, hak untuk memilih siapa, terbuka, mandiri, dan adil. Untuk soal yang kedua, saya berpendapat bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia dan HAM saat ini menghadapi tantangan signifikan akibat globalisasi dan revolusi industri 4.0. Perubahan cepat dalam teknologi dan informasi memerlukan adaptasi hukum yang lebih responsif, serta perhatian terhadap potensi pelanggaran HAM. Yang pertama, hukum di Indonesia perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi seperti cyber law dan perlindungan data pribadi. Hal ini penting untuk mengatasi kejahatan cyber yang semakin meningkat. Yang kedua, penegakan hukum seringkali terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan teknologi tinggi. Yang ketiga, pelanggaran HAM di era digital. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi, isu privasi dan keamanan data menjadi sangat penting. Pelanggaran terhadap data pribadi dapat terjadi, dan perlindungan hukum yang ada perlu diperkuat. Untuk soal yang ketiga, saya berpendapat bahwa solusi untuk menghindari ketidakjujuran dalam ujian daring memerlukan upaya bersama dari siswa, guru, dan pihak sekolah, seperti guru mengadakan ujian lisan secara daring untuk menilai pemahaman siswa secara langsung, sehingga mengurangi kemungkinan mencontek. Yang kedua, menyuruh orang tua untuk mengawasi siswa pada saat belajar dan menjadi lebih paham pada saat ujian tanpa perlu mencontek. Yang ketiga, memberikan penghargaan atau pengakuan bagi siswa yang menunjukkan sikap jujur dalam pembelajaran dan ujian. Dan yang terakhir adalah siswa perlu membangun kesadaran etika diri sendiri. Untuk soal yang terakhir atau keempat, saya berpendapat bahwa identitas nasional memang sangat penting dalam menjaga integrasi nasional, terutama di negara yang kaya akan keragaman seperti Indonesia. Masalah primordialisme yang kuat dapat menghambat proses integrasi, sehingga diperlukan upaya untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di antara berbagai kelompok etnis dan budaya, seperti mengajarkan konsep Bhinneka Tunggal Ika, keragaman budaya, etnis, dan agama melalui sekolah, komunitas, dan media massa, dan melaksanakan festival budaya, pertukaran pelajar, pekan olahraga, atau program relawan.